Halo anandaku semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dalam pembelajaran matematika kita kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan alat ukur panjang dengan satuan baku dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat mengkonversi satuan panjang baku dengan tepat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu melakukan pengukuran, misalnya mengukur tinggi badan, mengukur panjang benda, dan lain-lain. Untuk mengukur panjang dengan satuan baku, kita memerlukan alat ukur panjang yang baku. Nah, alat ukur panjang baku itu apa sih maksudnya? Alat ukur panjang baku adalah alat ukur yang satuannya digunakan secara internasional. Misalnya, sentimeter, meter, milimeter, dan lain-lain. Berikut ini adalah jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Betul sekali, ini adalah gambar penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter atau 100 cm ya. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter atau mm, cm atau cm, atau inci. Alat ukur panjang yang kedua adalah meteran pita. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan centimeter atau cm atau meter. Alat ukur panjang yang ketiga adalah meteran roll kecil. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam bentuk cm, centimeter, atau m, meter. Alat ukur panjang yang keempat adalah meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Meteran roll besar biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk pengukuran tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam bentuk cm atau centimeter atau m, meter. Nah, sekarang mari menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda. Perhatikan gambar berikut. Kita dapat menggunakan meteran roll kecil untuk mengukur tinggi kursi dan panjang sisi ubin lantai. Ini sisinya dapat kita ukur dengan meteran roll kecil ya. Kemudian tinggi dari kursi ini dapat kita ukur dengan meteran roll kecil. Perhatikan gambar buku berikut. Untuk mengukur panjang buku tulis ini, karena panjangnya kurang dari 1 meter ya, atau kurang dari 100 cm, kita bisa menggunakan penggaris. Bagaimana kalau kita mau mengukur tinggi badan? Nah, kalau mau mengukur tinggi badan, kita bisa menggunakan meteran pita. Mari kita mengenal satuan panjang baku. Perhatikan tangga ukuran panjang berikut ini. Paling atas dimulai dengan km. Km yaitu kilometer. Kemudian ada hm. hm yaitu hektometer. Tingkat berikutnya ada DAM. DAM ini adalah dekameter. Di bawah dekameter ada M. M adalah meter. Selanjutnya ada DM.
DM adalah desimeter. Ada cm. Cm adalah sentimeter. Yang terakhir, yang paling kecil adalah mm, yaitu milimeter. Nah, itu tadi adalah satuan panjang baku. Nah, sudah tahu kan satuan panjang bakunya? Ada kilometer, ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari antara lain meter dan sentimeter. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukurannya tidak tepat menunjuk ke angka tertentu. Perhatikan contoh berikut. Ayo, berapa panjang sapu berikut? Mari kita mengukur panjang sapu berikut ini. Kita mulai pengukuran dari angka 0. Pada ujung bagian sapu lainnya, kita lihat hasilnya. Hasil pengukurannya tidak tepat menunjuk ke angka 1 meter, tetapi 1 meter lebih 5 cm. Jadi panjang sapu pada gambar adalah 1 meter 5 cm atau sama dengan 105 cm. Sekarang, mari kita tentukan panjang bambu berikut. Kita mulai pengukurannya dari 0 ya. Pada ujung bagian yang lain akan tertera hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya tidak tepat menunjuk ke angka 1 meter. Tetapi 1 meter lebih 20 cm. Jadi, panjang bambu pada gambar adalah 1 meter 20 cm atau sama dengan 120 cm. Mari kita mengubah satuan panjang berikut ke dalam satuan yang ditentukan. 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita perlu membuat tangga satuan panjang terlebih dahulu. Mulai dari kilometer sampai satuan panjang milimeter. Perlu diingat, setiap turun satu tingkat dikalikan 10. Dan jika naik satu tingkat dibagi dengan 10. Pertama kita tentukan dulu, kita mulai dari satuan panjang meter menuju ke satuan panjang sentimeter. Dari satuan panjang meter menuju ke satuan panjang sentimeter, ini turun 2 tingkat ya, artinya 10 dikali 10. Dari satuan panjang meter menuju satuan panjang sentimeter, artinya dikali dengan 100, karena 10 dikali 10 adalah 100. Nah, sehingga dalam penyelesaiannya 1 meter sama dengan 1 dikali 100 cm sama dengan 100 cm. Soal berikutnya, 1 meter sama dengan titik-titik milimeter. Kita buat dulu tangga ukuran satuan panjangnya mulai dari kilometer sampai milimeter. Dan perlu diingat bahwa setiap turun satu tingkat dikalikan 10, dan setiap naik satu tingkat kita bagi dengan 10. Di sini kita tandai dulu, kita mulai dari satuan meter ya, satuan panjang meter, kemudian menuju ke satuan panjang milimeter. Dari satuan panjang meter menuju ke satuan milimeter, ini turun 3 tingkat. Nah, berarti 10 dikali 10 dikali 10. Ini ada 3 nolnya ya. 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Ya, dari meter ke milimeter turun 3 tingkat, artinya dikali dengan 1000. Sehingga dalam penyelesaiannya 1 meter
sama dengan 1 dikali 1000 mm sama dengan 1000 mm. Jadi 1 meter sama dengan 1000 mm. Sekarang kita coba menyelesaikan soal lainnya. A. 110 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik cm. Untuk menjawab soal berikut, untuk bagian A, 110 cm, 100 cm-nya adalah 1 meter. Kemudian lebihnya adalah 10 cm. Soal yang kedua, B, 250 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik cm. Penyelesaiannya, 200 cm adalah 2 meter. Lebihnya adalah 50 cm. Ayo kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakanlah soal latihan Bupena 3B halaman 24 dan 25 nomor 1 sampai nomor 5. Soal-soal ini nanti bisa Ananda kerjakan di buku tulis, juga bisa dikerjakan langsung di buku Bupenanya. Tulis jawabanmu dengan jelas dan rapi, kemudian fotolah tugasmu dan kirim ke Google Classroom. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.